Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iim, nomor induk mahasiswa 209240980. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo, sekaligus guru fikih yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Lejang Lebong, Kecamatan Curug Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi wasiat di kelas 11D. Materi ini merupakan materi di semester genap tahun pembelajaran 2024-2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum Umi mulai pembelajarannya, sekarang coba kalian persiapkan dulu apakah di bawah mejanya ada sampah. Kalau misalkan ada, tolong dibuang terlebih dahulu. Silakan dilihat dulu, nah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, agar kita selalu diberikan keberkahan, perlindungan dari Allah, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjut membaca sholawat sebagai bentuk pembiasaan. Untuk doa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, nanti kita mulai dengan sholawat bersama ya nak ya. Silakan dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin al-Aziz. Taharu bihil qadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tudaw bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqallahu biwajibil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasi bi adadi kulli ma'luillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sholawat kita mendapatkan nanti di yaumul akhir, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Umi akan mengabsen terlebih dahulu, nak. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Siapa yang tidak hadir, nak? Alika. Kenapa Alika, nak? Sakit. Sudah berapa hari?
Baru hari ini tidak masuk. Oke, Alika. Kemudian ada lagi, Nak? Tina. Kenapa, Nak? Sakit juga. Oke, ada lagi, Nak? Lezi. Lezi? Keterangannya, Nak? Sakit. Sama, baru hari ini juga. Ya. Oke, sakit ada, berarti ada 3 orang yang tidak masuk hari ini ya, Nak ya. Namun kita berdoa mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi lagu wajib terlebih dahulu. Silakan berdiri, Nak. Siap? Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemudian kita lanjut lagu profil pelajar Pancasila. Ya, Mbak? Semangat, Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih banget, Anak. Semangat, Anak. Sudah, silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang apa, Nak? Wasiat. Betul, materi tentang wasiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Umi nak mulai pembelajaran tentang wasiat, Nak, minggu kemarin kan kita belajar materi apa minggu kemarin? Betul, warisan. Nah, sebelum Umi mulai, ada yang mau menjelaskan tidak minggu kemarin kita bahas warisan tentang apa sih warisan yang dibahas? Boleh? Silakan siapa? Tadi yang paling cepat. Silakan Fatmi. Jadi warisan berasal dari bahasa Arab yaitu miras yang artinya harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan pada ahli warisnya. Jadi hukum warisan itu tuh wajib apabila masih ada sisa harta yang ditinggalkan. Terus pembagian golongan ahli warisnya itu ada zawil furud, ada 3, zawil furud, zawil arham, sama asoba. Asoba. Oke, sudah, Nak? Sudah. Terima kasih banyak. Kemudian tadi ada apa sih pembagian itu? Ada zawil furud. Nah, ada yang menjelaskan tidak zawil furud itu apa, Nak? Coba. Tadi yang cepat, Eja. Silakan. Siapa yang cepat tadi? Ulang. Siapa? Zawil furud. Tadi apa artinya, Nak? Tidak ada yang mau menjelaskan? Aja, silakan. Zawil furud adalah ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian tadi ada apa lagi, Fahmi, selain zawil furud? Betul, ada zawil arham. Ada yang mau menjelaskan? Tadi silakan yang berdekat nih. Menjawab, jadi ini Ya. zawil arham adalah hubungan keluarga yang dimana hubungan keluarganya jauh, yang dimana mereka tidak mendapat ahli waris, tapi ada beberapa syarat apabila mereka akan menjadi ahli waris, yaitu tidak adanya asabah dan Asobah, betul. Terus lanjut. dan yang terakhir adalah tidak adanya zawil furud selain suami istri. Oke, paham, Nak? Sekarang kita masuk bab tentang wasiat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada yang mau bacakan, Nak? Boleh, silakan Fatia. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami ketentuan syariat Islam tentang konsep wasiat berdasarkan Al-Quran dan hadis. 2. Peserta didik dapat menganalisis problem dan praktik wasiat berdasarkan hukum Islam. 3. Peserta didik dapat menyusun solusi dan menghitung hasil praktik wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 4. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk simulasi peran atau diskusi kelompok. Sudah paham, Nak, mengenai tujuan pembelajaran? Jadi kita dituntut untuk memahami konsep hukum berkaitan
berkaitan dengan wasiat. Bukan hanya konsepnya, tapi kita mampu menganalisis, mengevaluasi kasus yang terjadi, permasalahan yang terjadi tentang wasiat. Nah, selanjutnya adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini ada 7 macam. Ada yang mau bacakan, Nak? Silakan Dinda. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian wasiat dan hukum wasiat. 2. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan hukum dan syariat dan syarat wasiat. 3. Peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan wasiat. 4. Peserta didik mampu menghitung pembagian wasiat yang benar sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. 5. Peserta didik mampu menjelaskan argumen dan solusi yang logis berdasarkan dalil. 6. Peserta didik mampu memberikan pemikiran kritis tentang permasalahan yang terjadi pada hukum wasiat. 7. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah wasiat. Terima kasih Dinda. Nah, selanjutnya adapun apa yang harus kalian pahami berkenaan dengan wasiat ini. Nah, wasiat ini bukan hanya perkara ya udah ucapan saja. Tapi wasiat ini menyangkut secara khususnya itu berkaitan dengan harta. Harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan, kemudian bagaimana sih cara pembagian hukumnya, pembagian hartanya. Nah, tujuan ini bermakna untuk apa? Tujuan ini bermakna supaya tidak ada ketimpangan hukum, tidak ada kesenjangan hukum, jangan sampai wasiat lebih besar daripada warisan. Jadi tidak ada nanti konflik yang terjadi setelah wasiat ini dibagikan. Makanya Islam mengatur adanya wasiat. Nah, kemudian kita berlanjut. Sebelum Umi akan mulai pembelajaran, Umi akan mengadakan kompetensi atau tes awal dulu. Silakan boleh dibuka HP-nya. Nah, Umi akan kirimkan link atau kalian boleh lihat barcode. Adapun kalau misalkan tidak bisa, kalian boleh di-scan melalui barcode. Sudah? Silakan diisi. Sudah, Nak? Sudah. Oke, Umi sudah dapat hasilnya. Nanti akan Umi bagikan ya berkenaan dengan hasilnya. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan berkenaan dengan langkah-langkah proses pembelajaran kita. Kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Nah, jadi pertama Umi akan memutarkan video, kemudian Umi akan menjelaskan melalui PPT, nanti Umi bagikan LKPD untuk dibagi sesuai dengan konsep gaya belajar kalian ya, Nak. Kemarin kan Umi sudah melakukan asesmen. Sudah diisi, Nak? Sudah. Berarti sudah tahu gaya belajar kalian seperti apa? Sudah. Nah, kemudian Umi akan membagi kelompok nanti. Kemudian sebelumnya biar kita tambah semangat, kita ice breaking dulu, Nak. Siap, Nak? Siap. Oke, Umi jelaskan. Jadi kita ice breaking itu tepuk angka ya. Ini tepuk 1. Oke, 1, tepuk 2, 3, 4, 5. Nah, tepuk 4. Harus sampai berdiri boleh? Semangat ya. Oke, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 3, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, semangat, tepuk 5 2 kali. Kamu siap ya? Oke, sekali lagi, tepuk 4 2 kali. Oke, tepuk tangan kepada kalian. Terima kasih, silakan kembali. Nah, kemudian coba kalian lihat terlebih dahulu, tolong saksikan, tolong simak berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ini ada kasus permasalahan yang terjadi berkenaan dengan wasiat. Coba dilihat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Main nih. Oh, ini dari Babe. Nah, sudah dilihat videonya? Sudah. Apa yang dibahas di situ, Nak? Siap. Nah, jadi sebelumnya Umi akan bertanya berkenaan dengan pengetahuan kalian. Apa yang kalian tahu berkenaan dengan wasiat? Ada yang mau jawab, Nak? Silakan. Siapa? Silakan Aura.
Wasiat adalah pesan atau harta yang ditinggalkan seseorang sebelum meninggal. Ada yang mau menjawab lagi? Oh boleh, silakan Eca. Dalam arti umum, wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab wasiat yang berarti pesan. Sedangkan menurut istilah, wasiat adalah Pesan yang harus dijalankan dan dilaksanakan setelah orang meninggal dunia. Adapun juga menurut syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang ataupun manfaat oleh seseorang kepada seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Adapun juga ulama mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian kepemilikan setelah masa kematian. Berkenaan dengan video wasiat. Wasiat secara bahasa Islam dan meyakini bahwa hukum Islam merupakan ketetapan Allah yang paling lengkap. Oke, paham Dana? Paham. Supaya lebih paham, Umi akan lebih perjelas berkaitan dengan wasiat. Nah, yang pertama yaitu tadi pengertian wasiat itu apa, Nak? Apa tadi pengertian wasiat? Pesan yang disampaikan oleh siapa? Betul. Jadi pesan secara khusus boleh dalam bentuk harta. Biasanya secara khusus pengertian dari wasiat ini dalam bentuk harta. Nah, dasar hukumnya tuh apa, Nak? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Di situ dijelaskan bahwa hukumnya wajib. Kemudian hukum makruh. Kemudian hukumnya haram. Kemudian hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat wasiat. Tadi rukun ada berapa? Nah, rukun wasiat ingat. Kalau Umi tanyakan berkaitan dengan rukun, ada rumus. Yang pertama rumus rukun itu apa? Orangnya dalam bahasa fikih disebut akidah. Yang dalam rukun wasiat ada berapa? Siapa aja? Orang yang berwasiat, kemudian orang yang menerima wasiat. Kemudian kita lanjut ke kadar atau pelaksanaan wasiat. Nah, tadi di video juga sudah dijelaskan ya, kadar maksimal pemberian wasiat berapa? 1/3 dari harta. Kalau seandainya 3 miliar, berarti berapa maksimal? 1 miliar. Nah, selanjutnya Umi akan bagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, kemarin kan sudah Umi adakan asesmen. Silakan duduk bersama-sama kelompoknya, Nak. Udah, silakan. Pertama ada kelompok audio. Di mana tadi kelompok audio? Di situ kelompok audio. Kemudian kelompok visual. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Oh, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kita setting mana kelompok 1, Nak? Kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Jadi Umi sudah bagikan. Kemudian Umi akan bagikan lembar kerja. LKPD-nya akan Umi bagikan, kalian baca petunjuknya. Beda-beda, nanti kalian boleh didiskusikan, kemudian sudah didiskusikan dicari. Nanti kamu bagi perannya, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi pewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami kelompok audio. Oke, jadi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan Calvin. Oke, pertanyaan saya itu jelaskan hukum Islam dan negara terkait wasiat tanpa bukti tertulis. Itu saja. Masih kayak belajar. Siapa yang mau jelaskan? Oh, boleh. Wasiat tanpa bukti tertulis atau wasiat lisan dalam hukum Islam masih bisa diakui keabsahannya, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dan seperti adanya 2 orang saksi dan pernyataan wasiat yang jelas. Hukum negara Indonesia dalam mengatur wasiat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, wasiat lisan meskipun dibenarkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI kurang
kurang kuat dalam pembuktian dan rawan gugatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang salat wasiat dan pembagian harta menurut Islam. Dan di sini kami sudah memeriksa beberapa kasus untuk dijadikan materi pada hari ini. Oke, materi pertama akan disampaikan kepada Anissa Khairul Jannah. Kepada Anissa Khairul Jannah kami persilakan. Seorang pewasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 600 juta. Ia memiliki utang sebesar 200 juta dan dalam surat wasiatnya dia berpesan agar 300 juta diberikan kepada lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di ruangan rumah sakit ada sepasang suami istri yang bernama Satrio dan Vina. Mereka mempunyai 4 orang anak, 2 anak kandung dan 2 anak angkat. Baiklah, memasuki sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Baik, Amanda, apa pertanyaannya? Kenapa hartanya harus dibagi menjadi sepertiga? Baiklah, izin menjawab ya Amanda. Karena harta dalam hukum Islam atau hukum negara harus dibagi sepertiga. Jika ingin melebihi dari sepertiga, kita harus menyetujui atau meminta persetujuan dari ahli waris. Apakah paham? Ya, baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 visual ingin mempresentasikan mengenai infografis tentang poster yang telah kami buat, yaitu mengenai analisis wasiat dan pembagian harta. Pertama, rukun. Yang pertama yaitu al-musi, orang yang berwasiat. Kedua, al-musawaru, penerima wasiat. Ketiga, al-musabihi, harta yang diwasiatkan. Keempat, lafaz atau pernyataan wasiat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul wasiat terakhir Pito. Daftar tokoh: 1. Pito sebagai suami yang sakit. 2. Nabila sebagai istri. Siti sebagai anak pertama dan narator. 4. Catherine sebagai anak kedua. 5. Nesha sebagai anak ketiga. Rizkia sebagai tetangga cerewet. Aziza sebagai tetangga bijak. Winda sebagai adik Pito. Baim sebagai kakak Pito. Dan Jari sebagai tokoh masyarakat yang paham hukum waris. Sebelum Pito meninggal, Pito terbaring di sampingnya ada Nabila, Siti, Nesha, Catherine, Winda, dan Aziza duduk mengawasi suasana hening. Kalau aku pergi, rumah ini untuk tempat tinggal kalian. Mobil, pakailah untuk kebutuhan penting. Sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Apa yang dapat dilakukan jika seorang kakak dari almarhum durhaka terhadap wasiat yang ditinggalkan dan bagaimana cara pandangan dalam hukum Islamnya? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Amanda Sari. Jadi, hukum Islam itu menekankan kita pentingnya melaksanakan tanggung jawab terhadap wasiat. Jika seseorang ahli waris seperti kakak tidak melaksanakan wasiat tersebut, pihak yang dirugikan seperti penerima wasiat atau ahli waris lainnya bisa mengajukan tuntutan melalui jalur hukum untuk meminta pemenuhan wasiat. Selain itu, perbuatan durhaka terhadap wasiat ini juga bisa mengurangi pahala kita dan menambah dosa kita di akhirat nanti, karena sudah melanggar amanah yang diberikan oleh almarhum. Apakah jawabannya sudah cukup? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah penampilan hasil diskusi kalian sudah dilaksanakan. Kemudian Umi mau sedikit mengomentari berkenaan dengan hasil diskusi yang tadi sudah dipaparkan dengan berbagai macam cara, karena disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa. Yang ada 3 kelompok, ada kelompok audio, kemudian visual, dan kelompok kinestetik. Nah, tadi kelompok audio paling nanti sedikit diperjelas berkenaan dengan hukum. Tadi sudah bagus, sudah lebih santai, kemudian hukumnya lebih diperjelas. Ada dalil yang harus dijelaskan. Jadi harus didasarkan berdasarkan dalilnya. Pendapat siapa, kemudian ulamanya siapa. Nah, termasuk dari kelompok visual juga sama, tadi sudah bagus. Kalau visual selain menjelaskan berkenaan dengan hukum, ada dalil atau dasar hukum, pengambilan pendapat dari diskusi yang kalian lakukan. Termasuk yang kinestetik. Yang tadi pendapat kinestetik mungkin ada tadi dalil, cuman tidak disebutkan secara jelas. Ya, pendapatnya ada. Kemudian tadi sudah bagus, ahlinya sudah berpendapat bahwa ulama yang menyebutkan berkenaan dengan wasiat, kemudian berkenaan dengan hukumnya, itu sudah bagus. Paling itu sedikit koreksi dari tadi penampilan kalian. Nah, jadi itulah materi tentang wasiat yang harus kalian pahami. Paham sampai sini? Nah, untuk mengetahui dan mengukur pemahaman kalian, Umi akan mengadakan tes.
Tesnya sama seperti tadi, kalian tolong dibuka HP-nya. Umi akan kirimkan di grup ya, Nak. Sudah selesai semuanya? Hey, untuk hasilnya sudah muncul, kalian sudah tahu nilainya? Nanti Umi juga akan rekap berkenaan dengan nilai, kalian juga mengetahui. Nah, jadi nanti yang nilainya KKM kita, KKTP kita kan 75 ya, Nah. Yang nilainya di atas 75, nanti tolong kalian bikin ringkasan pertemuan hari ini. Dibikin dalam bentuk mind mapping. Peta konsep ya, Nah. Untuk yang hari ini. Kemudian untuk yang nilainya di bawah tadi, yang nilainya di atas KKM-nya berapa, Nak? Ada berapa orang? Silakan tunjuk tangannya. Alhamdulillah sudah banyak yang lulus ya, Nak ya. Oke, silakan turunkan. Nah, sekarang yang nilainya di bawah 75, ada berapa orang? Oh, Masya Allah, ada 2 orang ya, Nak ya. Nah, nanti tolong dikerjakan lagi. Nanti Umi kirimkan di grup ya, video, kemudian materi kalian pelajari. Setelah kamu pelajari, kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ke Umi remedialnya ya. Sudah itu, kemudian kerjakan ulang. Sudah, kalau misalkan sudah lulus, nanti kalian bikin mapping juga. Oke? Paham, Nak? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Nak, kalian apakah ada pengetahuan atau pemikiran yang berubah tentang pembelajaran? Ada yang mau berpendapat? Nah, boleh silakan. Ini bisa. Ya, boleh berdiri. Oke, jadi menurut saya Umi, menurut Rizkia, jadi dengan metode pembelajaran yang Umi buat seperti ini, dengan pembagian gaya belajar, ada audio, ada kinestetik, ada visual, bisa membuat kami lebih memahami materi yang disampaikan. Karena dengan pembagian gaya belajar ini kami belajar sesuai minat dan bakat kami, sehingga kami lebih mudah mencerna, lebih mudah memahami materi apa yang disampaikan Umi, dan juga kami bisa langsung mempraktekkan pembelajarannya. Oke. Terima kasih untuk kepada sekarang. Jadi hari ini Umi akan memberikan kesimpulan dari pertemuan. Nah, biar lebih paham, Umi mau salah satu dari kalian lah untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Nah, kesimpulan hari ini apa ya, materi? Boleh? Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah wasiat berbahasa yang berarti pesan, dan menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Kadar harta yang diwasiatkan maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki. Dasar hukum wasiat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan hadis riwayat Bukhari. Adapun rukun wasiat ada 4, yaitu orang yang mewasiatkan atau musi, adanya penerima wasiat atau musalahu, adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan, dan adanya ijab kabul atau ucapan serah terima. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu pemahaman berkaitan dengan wasiat. Apa yang bisa kita ambil? Itu tadi yang sudah menjelaskan. Yang bisa kita ambil bahwa wasiat ini kadar ukurannya jelas. Manfaatnya tadi sudah dijelaskan juga, supaya menghindari konflik, supaya ada aturan jelas. Hikmahnya juga sudah menjelaskan. Itu untuk apa? Nah, untuk dipakai kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ada tetangga atau misalkan keluarga belum sesuai, nah kalian bisa menjelaskan bagaimana sih aturan hukum berkaitan dengan wasiat. Sebelum itu tuh ada yang ditanyakan, Nak? Paham materi hari ini? Nah, mungkin cukup sekian materi Umi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, berikan kita kesehatan, panjang umur, barokah rezekinya. Nah, sebelum Umi tutup, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, doakan kami sukses, kami sayang Umi. Terima kasih.